Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini saya akan membawa satu konten atau pembuatan video ya, perihal tentang Deddy Corbuzier yang bersuara lantang, bahkan menyatakan seakan-akan dia tahu tentang hukum dan undang-undang. Teman-teman, pada waktu dilakukan pengerebekan ya, ketika anggota DPR RI melakukan rapat tertutup di salah satu hotel mewah. Padahal kalau kita sikapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, jangan menghambur-hamburkan uang dengan rapat dan meeting di hotel-hotel mewah. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi, saudara Deddy Corbuzier, Anda adalah seorang wamen. Seharusnya Anda menyikapi bukan langsung melakukan keributan, anarkis, dan sebagainya. Dan yang lucunya teman-teman, ada selentingan mengatakan bahwasanya security atau petugas keamanan dari hotel melaporkan kejadian ini ke salah satu kepolisian terdekat. Namun sidik punya sidik, security-nya malah menyatakan kami tidak pernah melaporkan. Ada apa ya? Aneh kan? Tapi kita dengar dulu si botak yang ngomong ini, Deddy Corbuzier yang punya otot. Tapi kita, teman-teman, tidak punya otot, tapi punya otak. Oke teman-teman, kita dengar ya suaranya sebentar. Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Wamen yang terhormat, memang kami nggak punya otot, tapi kami punya otak. Yang menjadi pertanyaan, ya, itu bukan pengganggu, tapi masyarakat menggeruduk, ya, aktivis kontras menggeruduk. Kenapa harus dilaksanakan di hotel dan kenapa pula harus tertutup? Karena perihal tentang Dwi Fungsi ABRI yang katanya itu jangan dihidupkan kembali. Baru-baru ini juga sudah ada pembicara penjara tokoh-tokoh masyarakat untuk menekankan dan mengingatkan kedudukan TNI di kedudukan sipil. Jadi kau wamen, seharusnya wamen itu memberikan penerangan, penegasan, dan bukan memberikan hal-hal yang seakan-akan kau menyalahkan para aktivis tersebut. Pakailah otakmu. Dan akhirnya, seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, termasuk Rocky Gerung, sebentar teman-teman, untuk membongkar otak seorang wamen yang diangkat beberapa hari ini. Sebentar. Setiap minggu saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik, dia naik di atas meja, dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undang ini subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang, rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Ada pepatah bilang begini, we choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran, yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu
sebelum dia mengalaminya. Itu yang namanya authoritarian personality. Untuk menerangkan bahwa ada jenis authoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak wong cilik. Bukan cuma wong cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV karena sadarnya telat. Iya, banyak sekali yang salah pemahaman, misalnya soal kebiasaan membuat undang-undang di hotel ya. Kebiasaan itu bukan berarti benar. Kedua, apalagi kalau semangatnya bicara efisiensi. Ini kan efisiensi dilupakan demi menggolkan kepentingan. Apa yang digagas oleh Perpres soal Seskap ya, itu bagi saya dan teman-teman hukum tata negara kelucuan yang menyedihkan ya. Kenapa? Karena begitu ditempatkan di Sesmilpres, kan asumsinya berharap itu sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang TNI. Padahal logika itu bertabrakan dengan logika kabinet. Bagaimanapun Seskap itu adalah koordinator kabinet. Nah sekarang seluruh isi kabinet di bawah Sekretaris Militer Presiden. Itu logika ketatanegaranya amburadul gitu ya. Kalau kita bicara kebutuhan-kebutuhan TNI, sebenarnya satu, di Undang-Undang dasar itu pasal 30 sebenarnya daulat sipil itu terlihat dalam sistem pertahanan dan keamanan kita. Sipil yang bisa masuk ke ruang militer, bukan. Sorry kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, nggak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA. Nah, sobat-sobat, di akhir penghujung konten ini semoga apa yang sudah kita lihat melalui tayangan beberapa video tadi itu menjadi pembelajaran buat kita semua warga negara Republik Indonesia untuk tetap mengawal kebenaran, keadilan serta hukum. Dapat kita simpulkan apa yang tadi kita lihat dalam konten saya itu menjadi sesuatu hal yang sangat berguna. Pertama, Pak Presiden sudah menyatakan untuk kita hemat-hemat, efisiensi anggaran sudah dilakukan. Tapi justru rapatnya di hotel mewah. Katanya kami perlu istirahat, maraton. Emang seperti itu? Kantor DPR kan ada, bahkan bisa tidur. Memang dasar. Lagi ngapain rapat itu diam-diam? Luar biasa kan? Jadi apa yang dikatakan oleh Reku Gurung tadi, semoga otoriter Orde Baru tidak terulang dan mungkin katanya ini lebih parah lagi. Oke teman-teman, salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.